Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Ya, ini yang lanjutannya sesi yang kedua. Jadi sesi pertama tadi saya sudah cerita yang Anda bisa lihat di YouTube sebelumnya, ya, yaitu tentang 3 manfaat asuransi tapi dari sisi tradisional. Ya, saya ingetin lagi dari gambar ini. Ya, kalau ini kita ngomong tradisional, ingat yang paling bawah hospital ya. Di tradisional namanya PSS. Kalau critical illness di hospital kita jualan PCB 88. Kemudian kalau life cover di tradisional kita jualan Prucinta. Dan ini sudah selesai saya ajarkan di YouTube sebelumnya ya. Oke, sekarang saya akan bahas dari sisi unit link, yaitu polis PGB atau polis PSGB. Ridernya atau manfaatnya bernama PPH Plus, CCB 61 dan Link Term. Oke ya. Nah, saya hari ini lewat YouTube ini akan bahas tentang yang 3 hal ini, ya. Tetapi sebelumnya Anda harus tahu dulu konsep-konsep unit link. Kalau nggak tahu tentang konsep unit link nanti kacau semua malah ya. Teman-teman, saya sempat ngomong di YouTube yang sebelumnya bahwa tradisional itu cirinya adalah selalu ada kepastian. Kepastian masa pembayaran, kepastian nilai tunai, ya. Tetapi kalau unit link tidak ada kepastian. Dalam arti fleksibel banget. Nah, sekarang kita belajar dulu. Apa sih unsur-unsur yang ada di unit link? Ya. Unsur-unsur yang harus Anda ketahui tentang unit link adalah satu, ada biaya akuisisi. Ada biaya asuransi. Ada yang namanya setor premi. Ada yang namanya nilai tunai. Gitu ya. Ada yang namanya masa pembayaran. Ada yang namanya cuti premi. Wah, banyak banget gitu loh. Keren kok unit link itu ya. Tapi hati-hati kalau nggak menguasai bisa kacau semua. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Unit link itu ada beberapa hal ini yang harus kita kuasai dulu baru Anda bisa jualan unit link dengan baik. Biaya akuisisi adalah biaya yang harus dikenakan di awal Anda masuk beli proteksi. Ya, mungkin kalau lebih sederhananya kalau Anda pengen tahu kayak apa sih analoginya biaya akuisisi, anggap kalau Anda mau masuk sekolah, masukin anakmu sekolah. Pertama kali masuk kenapa? Uang pangkal kan? Ya sama. Kalau Anda masuk di asuransi pertama kali kenapa? Biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisinya berapa? Tahun ke-1 dan tahun kedua, biaya akuisisinya 70%. Tahun ketiga, 4 dan 5, biaya akuisisinya adalah 20%. Selebihnya berarti masuk ke investasi nasabah atau masuk ke nilai tunai nasabah. Ya, jadi tahun 1 ke 2 premi yang dibayar berapa yang masuk nilai tunai? 30%. Tahun 3, 4, 5 berapa yang masuk ke nilai tunai? 80%. Nah, terus tahun ke-6 gimana? Tahun ke-6 sudah nggak ada akuisisi, teman-teman. Jadi berapapun premi yang masuk semua ke nilai tunai. Itu ceritanya. Ya. Nah, apa sih biaya asuransi? Biaya asuransi itu biaya yang muncul karena seseorang dengan usia segini merokok, cowok apa cewek, 1 miliar, hospital gold B, kayak gitu-gitu loh. Itu berapa ya casnya? Nah, itu biaya asuransi. Ya, jadi biaya muncul akibat nilai proteksi yang kamu punyai. Dan itu tentu akan ditagihkan setiap bulan. Nah, kalau ini dianalogikan, mirip kayak uang sekolah. Ya, kita masuk sekolah, tiap bulan kudu bayar uang sekolah. Kapan biaya uang sekolah hilang? Ketika kamu tidak sekolah. Tidak sekolah lagi maksudnya. Lepas dari sekolah itu, ya sama. Jadi kapan kita nggak perlu bayar biaya asuransi? Ketika manfaat proteksi yang kamu beli sudah tidak berlaku. Atau kamu hilangkan, kamu lepas. Ya sudah nggak ada biaya asuransi. Jadi biaya asuransi intinya ditagihkan setiap bulan. Ditagihkannya gimana? Dengan cara memotong saldo yang ada. Motong saldo itu maksudnya nilai tunai. Maksudnya nilai tunai. Ya. Nah, premi ini apa? Duit yang dibayarkan oleh nasabah. Ya, Anda pasti tahu lah, nggak usah dijelasin jauh-jauh. Nah, nilai tunai ini apa? Nilai tunai ini berarti gini, premi waktu disetor, dia di screening dulu sama akuisisi. Berapa persen yang harus dihilangkan. Misalkan kalau periode 1-2 harus dihilangkan 70%. Misalkan kalau periode 3-4-5 harus dihilangkan 20%. Kalau periode 6 nggak ada yang diambil. Berarti semua masuk ke nilai tunai. Jadi premi di screening sama akuisisi, terus dia masuk ke kotak nilai tunai.
Nilai tunai inilah yang nanti akan dipotong sama biaya asuransi. Jadilah dia nilai tunai bersih, gitu aja lah, supaya gampang, pakai bahasa sehari-hari aja. Nah, itu nilai tunai. Nah, masa bayarnya gimana? Masa bayarnya unit link itu diingat ya, yang wajib itu 3 tahun. Wajib, nggak boleh meleset. Tapi setelah tahun ketiga, nasabah itu berhak untuk boleh ngambil masa cuti premi. Apa itu cuti premi? Cuti premi adalah kondisi di mana nasabah tidak bayar premi pun proteksinya masih berlaku. Dengan catatan nilai tunai dikurangi biaya asuransi, nilainya masih ada plus. Tapi kalau sampai nilai tunai dikurangi biaya asuransi, hasilnya 0 atau nggak ada sisa, maka polismu gugur. Atau bahasa asuransi polismu lapse. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar dulu di dunia ini harus Anda tahu. Jadi teman-teman, sekali lagi, wajibnya cuma 3 tahun bayarnya. Setelah tahun ketiga, terserah kamu mau bayar nggak bayar, itu hubungannya cuma besarin nilai tunai. Makin panjang bayarnya, nilai tunai makin besar. Kalau nilai tunai sudah besar, terus kenapa? Kamu bisa cuti premi. Karena nilai tunaimu dipotong biaya asuransi sudah cukup. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, di dalam unit link ini artinya duit kita itu dikelola dengan faktor reksadana. Di dalam reksadana ada 4 pilihan fund utama. Fund yang pertama adalah cash fund, yaitu menggunakan deposito. Kurang lebih performance sekitar 5%, tapi pasti. Yang kedua adalah fixed income fund. Fixed fund itu adalah obligasi. Rata-rata kalau mau achievable ya 7% lah. Itu pasti aman. Pasti dapat lah ya. Kemudian yang ketiga adalah managed fund. Campuran antara deposito, saham, dan obligasi. Kurang lebih ini adalah sekitar 10%. Tapi sudah mulai bumbuan ya. Maksudnya kadang bisa 10, kadang nggak bisa 10, kadang malah lebih, kadang malah kurang. Kenapa? Karena di dalam unsur managed fund kan campuran kan. Ada unsur saham. Begitu ada unsur saham, udah nggak bisa diprediksi. Ya, tetapi kalau aman-aman 10% masih oke lah. Tapi tetap nggak bisa diprediksi karena ada unsur 30%-nya saham. Jadi managed fund ini terdiri dari 10% cash fund deposito, 30% terdiri dari equity fund saham, dan 60%-nya terdiri dari fixed fund atau obligasi. Nah, yang terakhir, ini yang paling luar biasa, fluktuatif, yaitu equity fund. Sampai hari ini average masih bisa 15%, tapi ingat, ini adalah average sejak tahun 2000 sampai tahun 2020. Dan kita punya masa keemasan dari tahun 2000 sampai tahun 2012, itu masa keemasannya equity fund. Ya, dan itulah yang membuat akhirnya banyak orang-orang kapok-kapok sama unit link karena nggak menguasai tentang penjelasan ini. Dan saya nggak lebih dalam lagi tentang fund atau nilai tunai, nanti akan saya kasih sesi sendiri lah kalau kita mau belajar ya. Kita kembali lagi, yang penting udah ngerti prinsip ini ya. Sekarang saya mau kembali lagi ke yang utama, yaitu bicara tentang bicara tentang PPH+, kedua bicara tentang CCP 61, ketiga bicara tentang link term, yaitu 3 manfaat utama versi unit link ya. Tadi sebelum ini YouTube saya adalah 3 manfaat utama versi tradisional. Sekarang 3 manfaat utama versi unit link ya. Oke, kita bahas sekarang PPH. Tadi di tradisional kita sudah paham tentang PSS. Saya nggak akan bahas tentang tabelnya atau manfaatnya, sudah clear di YouTube yang itu. Jadi kalau teman-teman ada yang dengerin ini tapi apa ya, saya nggak ngerti ya. Coba lihat YouTube yang sebelumnya, yang tentang 3 manfaat utama versi tradisional. Saya mau bedain aja dengan PPH dengan PSS di mana. Kalau PPH teman-teman, preminya dia flat, ditentukan berapa ya sudah segitu terus. Kalau PSS kan preminya berubah setiap tahun naik ya. Nah, tadi saya sudah cerita juga di PSS, apa penentunya PSS? Kapan kita beli PSS sama enggak? Nah, kalau Anda benci unit link, ya udahlah pasti beli PSS. Tapi kalau Anda nggak benci unit link, masih bimbang, PSS atau PPH? Ingat, kalau pemakaian jangka panjang, lebih baik PPH. Kalau pemakaian jangka pendek, ya beliau PSS. Siapa yang beli jangka pendek? Tadi saya sudah jawab, yang dekat-dekat usia 70. Ya, itu belinya pasti jangka pendek. Yang kedua, orang-orang yang hari ini di-hire sama satu perusahaan yang hanya jangka tertentu. Misalkan jadi karyawan 5 tahun tok. Yang ngapain beli PPH? Beli aja PSS. Kayak gitu. Ya teman-teman, sesimpel itu aja sih penjelasan PPH, karena tentang bagaimana daya tariknya, clue-nya apa ya sama.
Ya kamu kalau sakit habis ratusan juta miliaran, kamu ada bisa bayar on bill nggak? Itu semua sama lah. Anda bisa dengerin di YouTube yang pertama. Saya nggak akan ulang di sini. Oke, yang kedua. CCP61 bedanya apa dengan PCP 88? Teman-teman, CCP61 yang sekarang itu sudah ditambah dengan bundling bernama Prutop. Nah, ini penting sekali. Apa itu Prutop gitu ya? Prutop itu adalah, jadi Prudential ini punya krisis cover ini sejarahnya pertama tulisannya 18 teman-teman. Habis 18 jadi 34, habis 34 jadi 61. Nah, pola pikirnya si pencipta produk, mau sampai kapan kita ini nambahin jenis penyakit? Penyakit loh muncul terus. Kadang malah belum ditemukan namanya sudah jadi penyakit gitu ya. Nah akhirnya dibikin satu kebijakan, udahlah kita nggak mau nambah lagi nama penyakit. Udahlah cukup sampai 61. Tetapi kita akan tambahin dengan Prutop. Apa itu Prutop? Prutop punya kelebihan yang pertama. Apabila nasabah dari 3 dari 6 fungsi normal manusia, dia tidak bisa melakukan, maka dia langsung bisa klaim. Apa itu 3 dari 6 ya? Misalkan ya, Anda baca lagi di polis ya, misalkan makan sendiri, beol sendiri, ya pindah tempat. Nah, kayak gitu-gitu loh. Itu ada, sudah ditentukan 6 yang bisa dilakukan oleh manusia, dia gagal 3 aja sudah bisa klaim. CCB-nya cair, teman-teman. Yang kedua, dia masuk ICU selama 9 hari berturut-turut. Itu sudah langsung keluar juga CCP-nya. Walaupun nggak jelas, oh punya penyakitnya. Ya contoh lah ya, kita ada COVID hari ini, ada juga yang masuk sampai 9 hari lebih di ICU terus. Nah itu sudah keluar teman-teman CCP 61-nya. Keren ya. Nah nomor 3, nasabah melakukan open surgery. Jadi melakukan open surgery pada 5 fungsi organ utama, yaitu otak, jantung, hati, paru, ginjal. Mirip soto Madura, teman-teman ya. Ingat soto Madura, ingat CCP Prutop. Ya, open surgery pada 5 organ utama, yaitu otak, jantung, hati, paru, dan ginjal. Begitu dibelek, open surgery dibuka, nggak jelas ini penyebabnya apa, nggak jelas ini penyakitnya apa. Udah langsung CCP-nya cair. Punya 5M ya dapat 5M. Udah gitu aja. Itulah fungsi Prutop yang luar biasa. Ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke produk knowledge tentang unit link. Jadi di CCP 61 ini tidak ada kepastian. Jadi saya mesti bayar berapa lama ini? Terserah. Yang wajib itu 3 tahun. Selebihnya kamu itu sebenarnya bayar premi, gedein nilai tunai. Tujuannya apa? Supaya kalau suatu hari kamu mau cuti premi, nggak mau bayar premi gitu loh. Proteksimu tetap jalan. Karena biaya asuransi ngambilnya dari nilai tunai. Loh berarti aku harus bayar seumur hidup dong? Ya nggak juga lah. Selama nilai tunaimu ditambah misalkan dengan faktor kurang lebih 10% ya, hasilnya bisa lebih besar daripada biaya asuransi, maka kamu cuti premi sudah aman, nilai tunaimu pun juga nggak nyusut. Itu sudah saya lakukan teman-teman di polis-polis saya. Ya, tapi tetap ya kita harus tetap kontrol beberapa tahun kemudian kontrol lagi. Kenapa? Karena biaya asuransi kan setiap tahun naik seiring dengan usia kita. Contohnya gini, maksud dari kalimat ini adalah contoh. Saya sekarang punya nilai tunai 100 juta. Saya punya biaya asuransi 600.000 per bulan. Teman-teman saya kalikan dengan faktor misalkan 10%. Maka saya dapat bunga setahun itu 10 juta. Saya kalikan biaya asuransi 600 ini dengan 1 tahun. Berarti kan 7,2 juta. Nah, Anda bisa mikir, bunga saya 10 juta. Biaya saya setahun 7,2. Berarti hitung kasar ya, kurang lebih saya surplus 2,8. Berarti dengan cara saya cuti premi di kondisi 100 juta ini, saya loh punya uang tetap aman. Proteksi tetap jalan. Dan saya nggak perlu bayar. Nah itulah titik tolak kapan kita berhenti untuk cuti premi. Itu aja. Dan ini saya lakukan, ini yang saya kontrol di polis saya teman-teman. Ya, tetapi kalau Anda perhatikan di proposal kita PGB maupun PSGB selalu tertulis rencana pembayaran adalah 20 tahun. Ingat, bahasanya adalah rencana, bukan kewajiban. Jadi kalau mau ngikuti rencana, ya ini proposalnya 20 tahun, ikuti aja. Tapi pada kenyataannya, boleh nggak tahun ke-12 berhenti? Boleh lah, nggak ada masalah. Boleh nggak tahun ke-9 berhenti? Boleh. Yang penting kontrol aja. Nilai tunai dikurangi biaya asuransi, hasilnya positif, maka proteksi berjalan. Itu doang. Simpel ya? Sekali lagi, refresh sedikit. Apa yang membuat kita bisa jualan CCP? Ingat Marius Barnard yang sudah saya jelasin di YouTube sebelumnya.
Ingat apa kata WHO, itu sudah saya jelasin di YouTube sebelumnya. Dan ingat, orang yang selalu posisinya aktif income pasti membutuhkan CCP. Kenapa? Karena dia punya income harus digaransi. Dia punya income harus diproteksi. Makanya kita seringkali mengibaratkan CI atau critical illness itu adalah income protection. Orang harus punya, kecuali dia passive income. Nggak perlu punya, nggak apa-apa. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan bahas link term. Teman-teman coba perhatikan tabel yang akan saya tabel yang sudah diberikan oleh leader tentang tabel CCP dan tabel link term. Di tabel itu sudah nampak jelas kalau Anda baca, tabelnya kan kurang lebih begini ya. Nah, tabelnya itu kelihatan. Di sini tuh usia dia, usia nasabah. Di sini adalah preminya dia. Itu berapa? Dengan usia berapa, premi berapa. Kemudian di sini ditulis asumsi nilai tunai dengan faktor cuma 7% karena ini menggunakan fixed fund. Jadi ilustrasi nilai tunai yang nampak di sini pun itu achievable. Achievable. Why? Karena pakai obligasi dan pakai 7% saya nulisnya. Coba aja Anda lihat ya, berapapun usia yang Anda mau tebak di sini dengan asumsi ini tabel saya bikin 5M ya teman-teman. Baik CCB maupun buat link term, saya sudah bikin yang 5M. Coba Anda perhatiin. Ingat 5M ini kalau saya KPR di bank, cicilannya adalah 50 juta per bulan. Dan Anda bisa lihat usia yang saya tulis di sini, tidak ada yang 50 juta per bulan. Apa artinya? Murahnya luar biasa. Ini adalah daya tariknya. Ya, nah link term sama seperti yang penjelasan di YouTube saya juga sebelumnya. Ayo, makanya kalau Anda baru dengerin ini tapi belum dengerin yang itu, wah jadi percuma Anda dengerin ini ya. Saya nggak mau mengulang karena nanti YouTube-nya jadi panjang lagi. Kan orang begitu lihat menitnya panjang udah males dengerin, makanya saya nggak mau bikin panjang-panjang. Perhatikan bagaimana cara jual link term, apa gunanya OP Jiwa. Satu untuk makin kaya, kedua untuk distribusikan kekayaannya. Ya, satu berhubungan dengan harga perolehan, yang satu berhubungan dengan hukum waris. Belum lagi ditambah dengan sengketa, belum lagi ditambah dengan 10% untuk balik nama. Perhatikan YouTube sebelumnya. Teman-teman, anyway yang saya mau sampaikan adalah saya pribadi, bukan cuma ngomong doang, saya hari ini sudah punya manfaat hospital on bill, saya udah punya CCB 3,8M, dan saya punya link term total jiwa saya 24,3M. Dan hari ini pun kalau saya masih ada uang, saya pasti akan beli lagi. Why? Karena itu adalah kekayaan. Siapa yang nggak kepingin tambah kaya? Siapa yang nggak kepingin menjaga kekayaannya? Itulah gunanya beli polis asuransi. So teman-teman kuasai banget apa yang saya ceritakan ini. Karena saya yakin selama ketemu orang punya uang, berarti dia bisa beli. Kedua, selama dia bisa diajak ngomong, berarti kamu harusnya bisa ngedrive dia. Kamu bisa edukasi dia. Kamu arahkan dia apa yang benar. Ya, banyak orang di luar sana kepinter padahal nggak pinter. Banyak orang di sana sok tahu padahal nggak tahu apa-apa. Anda hari ini benar-benar tahu dari saya, Anda harus menjadi corong. Selamatkan orang-orang yang Anda cintai. Selamatkan teman-teman yang Anda sukai. Ya, selamatkan rekan-rekan Anda. Kenapa? Karena ketika orang dekat kita meninggal, kita nggak pernah maisong bawa angpo isinya 1M. Betul? Kita juga nggak mungkin bisa melindungi istri atau suami atau anaknya. Ketika teman kita masuk rumah sakit habis miliaran, kita bisa apa sih? Masa kita mau sumbang dana? Masa kita mau sumbang pribadi 1M? Nggak mungkin. Jangan-jangan Anda masukin ke kita bisa di Instagram itu. Minta sumbangan. Teman-teman, hari ini peran kita di bisnis ini, bukan hanya kita dapat bisnis dan kita menjadi kaya. Tetapi sebelum kita menjadi agency director, Anda harus jualan polis dan jualah dengan luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang Anda kenal hari ini, belum tentu kalau ditemui oleh agent lain dia mau ketemu. Tetapi kalau Anda yang menemui dia, dia akan kasih waktu karena Anda berteman baik dengan dia. So teman-teman, selamatkan orang-orang di sekitar Anda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih buat atensinya. God bless guys.